Mas Bowo, ada faktor visi misi, program kerja, cara berkampanye maupun personality dari masing-masing pasangan calon. Dari temuan survei poltreking di lapangan, seorang pemilih lebih besar mana faktor yang mendominasi pemikirannya untuk menentukan pilihan? Baik Mas Aryo, jadi dalam kajian kami sebelumnya, sebelum saya bacakan hasil surveinya, bahwa pemilih di DKI ini bisa kita kategorikan menjadi 3 pertimbangan dalam melakukan pemilihan terhadap kandidat. Yang pertama adalah pemilih rasional, tentu dia akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti program kerja, kemudian track record dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemilih psikologis. Tentu dia akan mempertimbangkan Psikologis itu emosional ya? Emosional. Dia akan melihat soal penampilan, kemudian performa di TV, kemudian ganteng, cakep Artinya dan personality sebagainya. dari pasangan calon Betul. masing-masing. Jadi atribut-atribut seperti itu memang ada menjadi pertimbangan sebagian pemilih kita. Kemudian yang ketiga adalah pemilih psikologis yang dia merasa diidentifikasikan, diwakili kelompoknya atau kelompok sosiologisnya oleh kandidat Itu biasanya yang mana. berdasarkan suku, agama, dan lain sebagainya. Bisa agama, bisa yang lain. Nah, kalau berdasarkan temuan survei kami, berpindahnya atau tetapnya memilih kandidat tertentu, yang pertama menjadi pertimbangan adalah visi misi. Nah, ini berarti mayoriti adalah mempertimbangkan visi misi. Artinya itu menegaskan memang Jakarta didominasi oleh pemilih rasional seperti Bisa itu. dikatakan seperti itu kalau membaca data ini ya. Kemudian yang kedua, aspek pemberitaan melalui media TV yang tadi sempat disinggung Mas Eep, jadi itu menjadi pertimbangan itu sekitar 23% dan ini sangat tinggi di Jakarta. Artinya peran media televisi terutama juga memiliki impact yang cukup besar mempengaruhi perilaku pemilih di DKI ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terpengaruh oleh kerabat lingkungan. Itu juga Pilihan ada orang sekitar tua mungkin juga 19%. seperti itu ya? Ya, mungkin itu juga mempengaruhi tetangga, orang tua dan lain sebagainya. Baik, Mas Eep, pemilih rasional itu bisa didefinisikan seperti apa? Apakah memang hanya berdasarkan visi, misi, program kerja dan lain sebagainya dari pasangan calon, ataukah ada pertimbangan lain? Ya, sebetulnya begini, dalam perkembangan teori perilaku pemilih, sebetulnya yang disebut sebagai pertimbangan psikologi, sosiologis, rasional, dan lain-lain, itu kemudian didefinisikan ulang oleh political marketing, oleh pemasaran politik. Dan ternyata ditemukan bahwa semua pemilih pada dasarnya rasional. Artinya rasional itu adalah mereka menimbang apa kepentingan yang terwakili dari mereka oleh kandidat yang tersedia. Apakah lewat programnya, apakah lewat karakter atau personality kandidat, ataukah lewat data-data demografi tertentu, seperti misalnya kesamaan daerah dan lain-lain begitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat mereka merasa bahwa ketika kepentingannya terwakili, jadi ada pertimbangan rasional untuk memilih seseorang. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan sebetulnya pertanyaan apakah ini rasional atau tidak rasional itu menjadi bahan perdebatan belakangan di teori perilaku pemilih sebetulnya. Jadi dengan begitu menurut saya yang mungkin justru menarik dilihat adalah ketika pemilih itu melakukan pertimbangan ketika menentukan pilihan, apa yang paling berpengaruh pada dirinya. Dan ternyata di Jakarta itu konsisten dengan tahun 2012, kami melakukan 3 kali survei pada waktu itu di Jakarta. Yang pertama adalah yang paling menonjol diri sendiri. Jadi ketika ada pertanyaan di antara pihak-pihak berikut ini, manakah yang paling berpengaruh untuk menentukan pilihan saudara? Diri sendiri. Lalu kemudian 3 dan 4 faktor yang lainnya itu adalah faktor yang ada di sekeliling mereka. Keluarga, tetangga. Kalaupun ada ketokohan, ketokohannya itu bukan ketokohan besar. Tapi ketokohan seperti misalnya tokoh masyarakat setempat atau tokoh agama setempat. Nah, jadi menurut saya kita tidak lagi bisa berbicara misalnya di Jakarta tentang mobilisasi. Kita tidak bisa lagi percaya bahwa di Jakarta ada orang yang mengatakan di belakang saya ada ratusan ribu orang, kemana saya pergi mereka akan pergi ke sana. Enggak begitu. Pemilih di Indonesia semakin lama demokrasi berkembang, udah semakin otonom. Dan di Jakarta kita temukan itu. Oleh karena itu menurut saya hal-hal yang sifatnya menyentuh rasionalitas yang beragam dari pemilih itu harus dilakukan oleh setiap pasangan calon. Bang Rey, kalau tadi kita menyinggung atau menggunakan kalimat yang diutarakan Mas Eep, pemilih Jakarta atau pemilih independen tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Artinya tingkat politik uang atau money politik di Pilkada DKI Jakarta harusnya rendah. Benarkah seperti itu?
Oh, soal rendah atau tidak tergantung ya. Karena secara umum gejalanya sekarang itu politiknya bisa tinggi, tetapi keterpilihan atas dasar politik itu juga bisa rendah. Gitu. Karena sudah beberapa kali di pilkada, uang banyak sekali beredar, tapi sebetulnya uang itu tidak menentukan arah para pemilih. Tapi ya yang memberi uang tidak seperti tidak berhenti untuk mau melakukan itu karena masih percaya bahwa uang bisa menyetir pikiran orang, kemudian menyetir hati orang itu. Jadi kalau ditanyakan misalnya apakah mungkin politik uang akan makin kecil makin besar, secara teoretik sih iya. Dengan kondisi yang dijelaskan tadi, orang akan berpikir nggak mungkin lagi kita pakai uang untuk mendekati pemilih gitu. Tetapi itu teoretik gitu. Dan apakah karena itu juga pemilih yang kita dengan ciri-ciri yang menurut saya yang disebutkan tadi sebetulnya mendekati pemilih rasional kan kira-kira dengan ciri itu tadi, otomatis juga akan mengatakan tidak pada uang, belum tentu juga. Karena sekarang itu trennya adalah terima uangnya belum tentu pilih orangnya, kira-kira gitu. Itu ininya sekarang. Jadi di kita levelnya di situ. Jadi memang ada yang sangat otonom dalam dirinya. Misalnya tidak bisa dipengaruhi oleh tokoh, nggak dipengaruhi oleh ini itu. Tetapi ketika berbicara dengan uang, dia tetap bisa negosiasi. Baik. Meskipun kemudian ya yang menentukan dirinya tetap ketika ini TPS itu. Terutama di bilik selama 3 menit selama itu yang menentukan pilihan dia sesungguhnya ya. Baik, nah kalau kita berbicara soal hasil survei, seberapa besar pengaruh survei terhadap pilihan masyarakat Jakarta? Nggak tahu, itu harus lihat survei juga sebetulnya. Gitu. Kalau itu, tetapi menurut saya sekarang ini kan baik kalau dijelaskan tadi, secara umum saya mengatakan pemilih Jakarta itu rasional. Itu artinya memang bukan survei yang membuat mereka memilih si A, memilih si B, C gitu. Tetapi apa gitu? Ya, kita lihat saja sebetulnya kan ini kan sangat dinamis ya. Ahok tinggi sekali tiba-tiba sangat turun, Agus datang naik sekali, kira-kira begitu ya. Sekarang kelihatan agak stagnan, tiba-tiba Anies bisa menyodok ke atas. Itu menunjukkan kepada kita sebetulnya pemilih Jakarta ini nggak bisa dipengaruhi oleh apapun ya, kecuali dipengaruhi oleh diri mereka sendiri. Umumnya ya, kita berbicara umumnya itu tadi. Jadi kalau kita lihat seperti itu, yang paling pokok kelihatan bagi pemilih Jakarta itu adalah informasi yang masuk ke mereka. Sejauh apa informasi yang diterima, sejauh apa informasi bisa diolah, dan juga sejauh apa informasi itu bisa rasional mereka dapatkan. Nah, rasional ini bisa macam-macam. Ya rasional itu match gitu ya, rasional itu bisa diukur dengan matematika, kira-kira begitu ya. Rasional itu juga bisa diukur dengan fakta. Kira-kira itu yang bisa mungkin menurut saya mengarahkan para pemilih kita untuk memilih para kandidat gitu. Nah di tengah-tengah itu memang ada pernak-pernik ya, itu survei ya, macam-macam dan terus seterusnya. Tetapi era di mana survei kira-kira gitu ya menjadi bagian dari cara pemenangan kandidat gitu, menurut saya sudah selesai sejak di era 2014 tuh. Ya. Jadi 2015-2016 orang sudah mulai lebih independen terhadap hasil-hasil survei. Itu nggak lebih dari sekedar informasi. Dan sebenarnya hasil survei itu lebih berguna dipakai untuk tim sukses masing-masing paslon. Untuk bagaimana cara menentukan strategi serangan darat, serangan udara, seperti itu kan? Nah kalau dulu kan di 2014 itu masih ada tren. Mereka lihat survei. Kalau kelihatan survei memperlihatkan bahwa si A yang menang, yang lainnya tidak. Ini biasanya pemilih berbondong-bondong ke situ karena asumsi ngapain lagi milih yang kalah. Kira-kira gitu saat itu. Kalau di Jakarta enggak. Misalnya kan nggak kebayang oleh kita Anies yang selama beberapa kali dalam beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang lain terlihat di angka nomor 3 sekarang bisa menyodok ke angka yang hampir sama dengan Ahok, bahkan bisa menandingi Ahok kalau melalui surveinya Mas AF gitu. Itu kan menunjukkan kepada kita sebetulnya survei-survei yang seolah-olah memposisikan Pak Anies selalu di posisi ketiga gitu, kira-kira begitu, tidak terlalu berpengaruh kepada pemilih. Baik. Nah, saya pikir salah satunya adalah performa Mas Anies ya misalnya ketika tampil dalam debat-debat itu. Baik. Dan pemirsa, seberapa besar tingkat akurasi survei bisa merepresentasikan hasil yang sesuai dengan atau pada saat pencoblosan nanti? Tok Tok Anyus akan segera kembali.